Di dalam Departemen Teknik Elektro UNES, terdapat student research di bawah bimbingan Profesor Dr. Subianto, STMT, yang bernama UESRG, atau UNES Electrical Engineering Student Research Group, dengan laboratoriumnya yang berlokasi di gedung E8 UNES. UESRG memiliki visi keunggulan akademik dan inovasi, dengan moto Towards Excellence in STEAM, yaitu Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. Pendekatan ini menggabungkan berbagai bidang ilmu untuk mendorong inovasi dan kreativitas. Salah satu proyek penelitian UESRG adalah Intelligent Maximum Power Point Tracking atau MPPT pada sistem PV untuk stasiun pengisian daya baterai cerdas yang dibiayai oleh Daftar Pelaksanaan Anggaran LPPM Universitas Negeri Semarang. Tim pengusul terdiri atas para dosen Prof. Dr. Subianto, ST, MT, Rizky Aji Aprilianto, SPD, MEng, dan Mario Mermansyah, SPD, MEng. Bagian mahasiswa mencakup Dwi Bagas Nugroho, Bayu Adi Pambudi, Ica Arifa Anissa, Nektar Cahaya Sabda, dan Faik Mananul Fakih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Subianto selaku ketua dari tim penelitian Intelligent Maximum Power Point Tracking untuk PV System pendukung Smart Charging Station. Smart Charging Station di sini fokusnya adalah untuk stasiun charging pada kendaraan listrik. Sementara ini kami fokusnya masih di kendaraan listrik roda 2, yaitu sepeda motor listrik. Sistem kami terdiri dari PV panel, ya, PV panel yang mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik. Nah, energi listrik yang dihasilkan yaitu listrik DC. Dari listrik DC ini, ya, kita gunakan untuk ngecas baterai power bank. Namun kita tidak bisa langsung dari PV panel ke power bank. Kita perlu charge controller. Nah, oke lah. Sebagai pendukung charge controller dari panel PV ke power bank baterai ini, yaitu adalah maximum power point tracking. Daya dari PV array masuk lewat input pin ke papan interleaved buck. Tiap fase memakai induktor, kapasitor, dan MOSFET switching yang digerakkan driver MOSFET, didinginkan heatsink, serta diawasi sensor proteksi thermal. Step down menyuplai MCU STM32 untuk MPPT, PNO, dan PWM, gate pulses antar fase interleaving. Keluaran DC stabil menuju bus baterai atau battery out, dan sistem distribusi atau charger melalui konektor positif negatif. Di sini kami mengembangkan maksimum power point tracking yang cerdas, ya, cerdas atau intelligent MPPT. Oke, nah. Setelah baterai power bank terisi, ya kan, kita gunakan konverter yang berikutnya lagi, yaitu konverter sebagai charge controller untuk mengisi baterai di sepeda motor listrik. Ini, ya, sedang dilakukan pengecasan oleh rekan-rekan tim penelitian ini, ya, yaitu untuk ngecas sepeda motor listrik. Nah, ini ya. Energi dari panel surya melewati proteksi DC, masuk ke MPPT, lalu keluar ke terminal blok yang bercabang ke baterai VRLA untuk penyimpanan. Rotary atau selektor switch di sisi DC digunakan untuk membagi jalur kedua MPPT yang beroperasi, yaitu MPPT Smart Charging yang kami usulkan dan MPPT Existing di Greenhouse, sehingga keduanya tetap dapat beroperasi dan mengisi baterai sesuai mode yang dipilih dengan aman. Inverter digunakan agar beban AC dapat mengisi daya motor listrik. Standarnya adalah VMPP di datasheet. VMPP-nya itu sekitar 40-an. Ya, 40-an. Cuman kan karena ini bukan di puncaknya, bukan di peak, sehingga yang paling di 40 kurang. Ya, kita ukur yang ngambil dari terminal ini dibuka dulu. VMPP-nya 37,8. 37 berarti nggak mungkin seharusnya itu. Ya, kita lihat dulu ini diubah, ya, tegangannya DC. Diukur yuk silakan. Nih, Spinnya jangan lupa. Nah, DC. Ini toh. Yes. Oh kan 39 yang mendekati VMPP. Kita ini fase 1 netral bola-balik enggak masalah, jangan lupa itu. Nah, ini tegang yang kelebihannya di 227 masih toleran ya. Bisa dari 220. Nah,
tidak ada foton yang mengenai PV, ya kan, sehingga arusnya kecil, hanya 0,3. Ya, fokus penelitian kami adalah di intelijen MPPT tadi, ya, yaitu MPPT yang cerdas, ya, cerdas sehingga kita bisa ekstrak power dari PV ini selalu maksimum setiap saat. Karena kalau kita tidak menggunakan MPPT, kita bisa dapatkan energi dari PV kita gunakan, tapi belum tentu di titik maksimumnya. Nah, jadi kurang efisien, kurang optimal. Oke, demikian ya yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita bisa diskusi di lab, ya. Kalau siapa saja yang masih penasaran bisa diskusi di lab dengan saya dan rekan-rekan tim penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.